Nah, kalau duduknya kan seperti itu kan, sini kan, nggak ada sini aja, nggak ada sama aja. Ya. Nah, basic-nya diperbaiki. Ya. Kalau bicara masalah tauhid Ramadan menunggu Ramadan, mungkin sudah banyak Ustaz yang menyampaikan. Dan biasanya malam pertama Ramadan itu kalau di tarawih itu pasti ceramahnya tentang Ramadan. Kita sekarang kaitkan Ramadan dengan apa yang menjadi aktivitas kita hari ini di SMP. Tadi menarik sekali ketika Ustaz Budi menyampaikan banyak yang angkatan 2 sudah tak sadar bisa masuk ke sini, ya. Sampai sudah bawa tempat, bawa kasur, mudah-mudahan tidak bawa kulkas ya, bawa kulkas, bawa yang lain-lainnya ya. Namun kenapa ini kita apresiasi? Karena di sekolah ini mengajarkan Quran, sesuatu yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Sahur Ramadan adalah unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sungguh pada bulan Ramadan Allah turunkan Quran sebagai hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia, penjelasan-penjelasannya, dan sebagai furqan, sebagai pembeda. Quran itu membedakan apa antara yang hak dengan yang batil. Jadi tidak ada wilayah remang-remang subuhan, itu tidak ada. Yang Quran tegas-tegas mengatakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi jangan kita tak perlu cari-cari celah-celah di antara itu. Dunia ini urusannya sederhana saja. Kalau akan hak, batil, itu aja. Hak, batil, dan pertarungan antara hak dengan batil itu setiap hari terjadi, setiap detik terjadi. Di sini sajalah. Ini bertarung di antara hak dengan batil. Bisa buka YouTube, apa isinya? Kata halilintar. Kira-kira ini hak atau batil? Kok agak lemes jawabnya ya? Saya curiga nih, kadang-kadang subscribe-nya disumbangin ke sini. Ini hak atau batil? Alhamdulillah, malam pertama ini juga gitu ya, dimasukkan juga kontennya. Ini pembodohan yang sangat luar biasa ya. Tapi kita mau dibodoh-bodohi dan bayar lagi untuk pembodohan itu. Subscribe itu berarti keuntungannya kepada siapa? Pembuat konten ya. Kalau yang di subscribe itu adalah kontennya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat, apa salah gitu? Kita menyumbang yang baik kan gitu. Nah, ini hati-hati. Nah, berkaitan dengan itu, ini mumpung para orang tua hadir Ustaz Ali, dan mungkin ada yang memperkuat orang tua. Keputusan ayah bunda semua memasukkan anaknya putra putrinya ke sini sudah sangat tepat. Kenapa? Ini usia dewasa. Maaf ya, karena tidak pakai istilah remaja. Ini juga istilah pembodohan ya. Karena tidak ada istilah remaja dalam fikih Islam. Silakan cari di kitab fikih manapun, tidak akan ketemu. Yang ada itu anak-anak dan balik. Kalau sudah haid, sudah mimpi basah, itu sudah balik. Kalau sudah balik, sudah dewasa. Kalau sudah dewasa disebut dengan syabab, pemuda. Anda, kalian sudah jadi syabab. Jadi apa? Syabab, pemuda. Jadi jangan pernah merasa remaja. Ya, pemuda. Ini beda. Pemuda bukan remaja, salah. Remaja nggak sama dengan pemuda. Siapa yang memproduksi istilah remaja? Yang memproduksi istilah remaja adalah orang-orang yang kita produksi siapa itu. Yang jelas bukan dari Islam. Apa gunanya istilah remaja itu? Istilah remaja itu biasanya digunakan untuk legitimasi pembenaran perbuatan-perbuatan salah. Berantem biasa, remaja. Curi jambu tetangga tanpa izin, biasa, kenakalan remaja. Zina itu anak-anak remaja kita biasa begitu. Pacaran di kebun sawit, biasa remaja. Jadi ini pembenaran. Ya. Padahal kalau kita mau lihat sejarah, yang namanya panglima perang termuda itu adalah siapa? Anda tahu? Panglima perang termuda usia 18 tahun diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan perang lawan Romawi, negara superpower saat itu. Yang hebatnya anak muda usia 18 tahun memimpin pasukan lawan negara adikuasa Romawi, kalah Romawi dibuatnya. Siapa sahabatnya namanya? Umur 18 tahun. Siapa? Muhammad? Iya, salah. Al-Fatih tidak hidup di zaman Rasulullah. Ini sahabat Rasul. Siapa? Tadi yang sebut tadi Khalid ya.
kaget. Kalian lihat salah juga. Salah. Wah, bahaya ini. Perlu sejarah ya. Quran ini, kitab Quran ini 70% isinya kata para ulama adalah sejarah. Cerita kisah Fir'aun dan Nabi Musa, kisah nabi-nabi sebelumnya, kisah kaum-kaum sebelumnya. Kenapa? Untuk pelajaran bagi kita. Ya, namanya Usamah bin Zaid. Duta besar Islam pertama yang dikirim oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah sebelum hijrah. Siapa? Mus'ab bin Umair, itu usia 19 tahun. Abdul Malik itu dari staf ahli negara di masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada usia berapa? 15 tahun. Coba 15 tahun sudah jadi staf ahli negara. Ya. Kemudian ada lagi yang jadi menteri pada usia 17 tahun. Sahabat juga. Kalau Al-Fatih hidup setelah Rasulullah menaklukkan Konstantinopel pada usia 23 tahun. 22 tahun naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Murad yang kedua. Jadi artinya apa? Itu semua pemuda, gak ada remaja di sana. Pemuda itu ya, mengisi hari-harinya dengan apa kan? Dengan Quran. Pemuda itu mengisi hari-harinya dengan Quran. Dan ini sumber kejayaan. Kitab ini sumber kejayaan. Kenapa? Karena isinya bukan hanya fikih, isinya bukan hanya ibadah, tapi ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat ada di sini. Ilmu pengetahuan yang sangat dahsyatnya ada dalam Al-Quran. Ayo, ibu-ibu punya rahim. Jawab, Bu, punya rahim. Punya ya, kalau nggak mungkin bisa mendengar kan? Ibu-ibu punya rahim. Saya tanya sekarang, ibu-ibu rahimnya berapa lapis? Berapa? Kok ragu-ragu? Dengan tubuh sendiri nggak tahu. Berapa? 4? 3 lapis, yakin? Yakin? Ya benar, 3 lapis. Dari mana itu keterangannya? Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 6. Dialah yang menciptakan kamu dalam perut ibu, kejadian dan kejadian dalam 3 lapis kegelapan. Ada dalam Quran. Orbit, tempat beredarnya benda-benda langit. Bulan dan bintang ini beredar nggak? Ada beredar kan? Belajar fisika kan, belajar astronomi kan, beredar kan? Ada jalan dari disebut orbit, garis lintasnya. Siapa yang menemukan orbit itu? Galileo Galilei. Bohong. Yang menemukan orbit itu adalah Muslim, ulama Muslim. Kenapa? Dalam Al-Quran sudah ada 14 abad yang lalu, sebelum Galileo Galilei lahir, jauh sebelum itu. Surat berapa? Surat Al-Anbiya ayat ke-33. Surat 21 ayat 33. Wa huwa allazi khalaqal laila wan nahara was shamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan yang masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi garis edar benda-benda langit itu ada dalam Al-Quran. Coba, ayat pertama kali turun saja, 5 ayat pertama itu sudah menceritakan tentang proses kejadian manusia dalam perut ibunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu proses. Jadi jangan tinggalkan Quran. Ya. Hari ini alhamdulillah anak-anak kita masuk ke sini belajar Quran. Insyaallah satu dia diajarkan sampai hafal Quran. Nah, Ananda, tolong dengar Ustaz baik-baik ya. Ananda dengar? Dengar Ustaz? Coba jawab, dengar Ustaz? Dengar Ustaz? Namanya dengar Ustaz? Itu nggak boleh dengar, nggak boleh. Sebut, itu ada ya. Dengar Ustaz ya, baik-baik ya. Berada di sini, patuhi guru antum, hormati ustaz-ustazah antum sebagaimana antum menghormati orang tua. Kalau nggak ada berkah itu. Jangan pernah sekali-kali mengatakan maaf ini baru Ustaz, Anda kasih diluruskan saja. Jangan pernah ngomong Ustaz, kami kan bayar di sini Ustaz. Jangan sekali-sekali. Apa yang dibayar oleh orang tua antum di sini tidak sebanding sama sekali dengan apa yang diajarkan para ustaz-ustazah. Paham kan? Ya, hormati ustaz-ustazah antum agar ilmu Quran yang diajarkan itu barokah. Apa ciri-ciri ilmu barokah itu? Lengket ya. Kalau ciri-ciri tak barokah, nanti dia kelas 7 belajar naik kelas 7. Nanti naik kelas 9 pelajaran kelas 8. Begitu tamat
Nah, itu ciri khas ilmu tidak barokah. Ya. Kenapa nggak barokah? Allah cabut keberkahan ilmu karena tidak menghormati si pemberi ilmu. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini alhamdulillah belajar Quran. Selain belajar Quran bebas dari virus. Di luar sana itu nggak bebas dari virus. Hati-hati. Apa virus yang paling berbahaya? Nih, benda itu. Lagi-lagi benda itu. Ayah bunda, saya kasih tahu ya. Ini yang saya pegang ini sama seperti pisau. Terserah siapa yang pegang. Kalau yang pegang itu adalah chef ahli masak, megang pisau, maka yang dilahirkannya adalah, yang dihasilkannya adalah masakan yang lezat. Beberapa bulan yang lalu kami undang pendamping anak-anak bermasalah. Pendamping anak-anak bermasalah dari Semarang, namanya Kak Sinyo. Kami undang beliau. Apa kata beliau? Ketahuilah kalau ayah bunda ini gantian ayah bunda yang agak fokus nih. Saudara juga bagi fokus nih. Ini benda ini hanya boleh berhubungan dengan anak usia 0 sampai 4 tahun. Itu hanya 2 jam. Berarti 10 sampai 12 menit per hari atau lebih. Celakanya hari ini ibu-ibu rumah tangga zaman now, supaya anaknya nggak ganggu kerja dapurnya, saya ya tadi ini 0 sampai 4 tahun saat itu hanya 10 sampai 12 menit. Bayangkan ini salah ini hari ini. Umur 10, 4 sampai 10 itu 0 sampai 4 tahun ya. Umur 4 sampai 10 naik setengah jam per hari. Kalau umur 10 sampai usia balik hanya 1 sampai 2 jam per hari atau lebih. Bilangan keras 10 lebih. Kalau usia kuliah baru bebas. Kenapa? Dia sudah bisa memilih. Kalau anak-anak nggak bisa milih, rasa penasaran lebih tinggi dari anak ayah sama anak bunda memang cuma main game, main tembak-tembakan sama balap-balapan, tapi iklan yang lewat. Ketika lewat iklan, kelihatan gambar-gambar yang tidak senonoh itu, apa yang terjadi? Ada bagian otak lunak itu yang rusak, namanya PFC, prefrontal cortex. Coba ini nanti. Nama apa namanya? Prefrontal cortex itu bagian otak yang rusak kalau melihat pornografi. Coba bayangkan, prefrontal cortex itu rusak kalau nonton pornografi. Sementara pertanyaannya, apa tugas prefrontal cortex itu? Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang bertugas untuk membuat pilihan. Ayah bunda bisa bayangkan kalau bagian yang bertugas membuat pilihan rusak, kira-kira pilihan apa yang dibuatnya? Maka tidak heran saya dan tim sudah 1 tahun terakhir berkutat di persoalan penyimpangan seksual. Kami buat tim khusus sampai begitu di Kota Padang. Sampai cuma skop kerja kita memang Sumatera Barat. Apa yang kita temukan? Di tim terapi kami, ada tim terapi kami psikolog, ada ahli medis juga di sana. Gabungan dari semua, ada orang hukumnya, ada psikolognya, ada ahli medisnya, kemudian ada ustadz juga ada. Kami menemukan kasus ada anak usia 8 tahun kecanduan nonton pornografi dan sakau kalau 1 hari tidak nonton film porno walaupun masuk hari. Boleh percaya boleh tidak itu hak masing-masing. Tapi saya mengungkapkan sesuatu yang tidak dusta sama sekali. Ini kenyataan yang ada. Umur 13 tahun, apa yang terjadi? Kawannya sedang tidur digerayangi, laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Dari sini. Barusan hari Barusan hari Rabu kemarin, saya dari salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat, baru saja pulang dari sana. Kita menangani perkara juga sedikit. Apa masalah yang kita tangani di sana yang kita hadapi di kota tujuan atau kabupaten tujuan itu? Ternyata ada 1 orang yang meninggalnya HIV kemarin. Kemudian ketika di-tracking oleh petugas medis, rupanya dia pelakunya dia pernah jadi korban, kemudian terpapar tadi.
maaf, jangan sekali-kali. Dan saya katakan adalah kesalahan yang sangat fatal dan bodoh kalau ayah dan bunda mengirimkan ini untuk anak disusupkan dengan berbagai macam cara di sekolah. Satu ini bikin ada regulasi siapa yang masukkan ini. Ini saya berikan penguatan kepada ayah kita. Kenapa? Ini benda untuk anak kuliahan, bukan benda untuk anak SD dan SMP. Gimana Ustaz, hari ini daring lah kan? Anaknya ayah dan bunda kan nggak daring lagi di sini. Kan sudah offline ya, sudah langsung ketemu kan? Masa nanti Ustaznya di kantor, anaknya di asrama daring juga gitu kan? Nanti kadang-kadang makan pun daring gitu kan? Diwakili dengan gambar-gambar saja gitu kan? Kemudian lah kenyang gitu kan? Ini gara-gara era digital yang kebablasan ini sampai ada cerita lucu gitu kan. Ayah, izinkan aku menikah ya, aku ketemu jodoh di Facebook ya. Ayahnya, oke nak, silakan kamu akad nikah saja di Facebook itu. Kemudian kamu nanti bikin pesta di Instagram. Lalu kemudian kamu nanti bulan madu dengan membeli tiket di beli.com gitu kan. Lalu kemudian kalau kamu sudah bosan dengan suamimu, jual di OLX. Semua era digital semua. Digital yang kebablasan, ya. Ini teknologi ini bukannya jelek, cuma terkadang kita nggak bijak menggunakannya. Dan sekali lagi, ini konsumsi bukan untuk anak-anak sebenarnya. Ini untuk bekerja sebenarnya orang dewasa. Untuk apa? Ngirim email, ngirim pesan kerja, ngirim pesan-pesan dokumen-dokumen kerja, itu gunanya. Foto dokumen kerja, Ustaz Agus, tolong kirimkan dokumen kemarin di foto sama Ustaz Agus. Kirimkan, begitu kirim nanti anak masukkan ke laptop, diolah lagi. Setelah ini sudah selesai editor, Ustaz, balikin lagi. Untuk itu sebenarnya. Ini enggak sangat berbahaya ya. Hati-hati dengan ini. Ya. Kalau sudah terpapar pornografi, apalagi sudah terjadi penyimpangan seksual, orientasi seksualnya sudah tidak lagi normal, homoseksual, lesbian itu sudah susah menyembuhkan. Alhamdulillah, Anda sekarang hadir di sekolah yang bersifat tertutup, terisolasi, di karantina. Jadi anak tadi seperti kepompong. Pernah lihat kepompong? Kepompong itu jelek kan? Jelek, siapa yang bagus? Kepompong itu jelek bentuknya. Ulat, kemudian dibungkus-bungkus, apa nggak jelas bentuknya. Berapa lama kepompong itu? Ada lama, 1 bulan, anggaplah sebulan. Begitu keluar dia, barulah jadi kupu-kupu yang indah. Kalau udah keluar dari kupu-kupu baru indah. Kepompongnya jelek, nggak enak gitu ya. Jadi anak dari sini seperti kepompong. Mendapati mungkin di semua diatur sepada enak. Supaya apa? Anak mungkin di sini terpaksa. Ayah bunda, saya tanya dulu, ayah bunda sayang dengan anak? Kurang semangat. Ayah bunda sayang sama anak? Kalau sayang, biarkan dia dimarahi gurunya. Jangan protes. Langsung bang. Jangan protes. Biarkan dia dimarahi gurunya. Kenapa? Karena tidak ada guru di sini yang tidak waras. Ada tak? Buat jiwa guru di sini? Tidak ada kan? Artinya apa? Tidak ada guru yang marah tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Dan kalau guru anak kita memarahi anak kita, berarti dia sangat perhatian pada anak kita. Itu adalah gurunya. Tadi malam kalian nonton Al-Fatihah kan? Kapan nonton? Kemarin. Malam ya, Sabtu malam kemarin nonton Al-Fatihah ya? Belum pernah. Hah? Tapi sudah pernah nonton ya? Al-Fatihah itu bisa begitu kenapa? Karena ada penyerahan ayah bunda yang betul-betul konkret dari ayahnya. Sultan Murad yang kedua kita Syekh dulunya. Anda baca tuh soal cerita beliau. Syekh, ini anak saya. Tolong Syekh, didik dari penakluk Konstantinopel. Anda boleh pukul anak saya kalau dia tidak patuh pada Anda. Itu kan guru di depan ayahnya langsung pukul. Begitu orang dulu. Apa hasilnya pukulan itu? Jadilah dia penakluk Konstantinopel. Dan saya yakin di sini nggak main pukul-pukulan. Nggak bakalan setelah tausiah langsung gurunya wah itu nggak begitu ya. Tapi apa garis bawah yang ingin kita ambil? Bahkan dipukul pun orang tua nggak protes waktu itu. Apa hasilnya? Penakluk Konstantinopel.
Yang bahaya adalah, mohon maaf, kan terus terang saja ayah bunda memberikan cek kosong ke guru, ini bahaya. Tahu cek kosong? Ayah bunda, bukan cek isinya angka-angka kemudian diuangkan di bank nggak bisa diuangkan, bukan itu maksudnya. Cek kosongnya setengah-setengah. Pak guru, ustazah didik anak saya ya, tapi ketika sedikit saja dapat pengaduan dari anak, aku dimarahi ustaz itu keluar, wah datang, ya bu, ada apa? Saya dimarahi. Penyampaian saya begini adanya, karena beginilah daku adanya. Kalau nanti protes Pak Guru Ustaz terlalu keras, bisikkan sama Ustaz Budi. Mari-mari Ustaz Budi, saat ini tak usah diundang. Selesai. Saya to the point. Kenapa? Karena ini tidak main-main. Masa-masa begini tidak main-main ayah dan bunda. Kenapa anak kita perlu kita ikat di sini dengan aturan yang sangat ketat? Sebagaimana Ramadan mengatur kita dengan sangat ketat. Ramadan 30 hari mengatur kita. Pakaiannya seperti jilbab lebar menutup dada. Ibu-ibu menyekolahkan anak sini ikut juga pakaian anaknya. Jangan emak anaknya sudah pakaian syar'i, emaknya pakaian berantakan. Ini bahaya ini. Coba Ananda, khusus Ananda saja, angkat tangannya. Khusus Anandanya. Angkat tangan kanan, ayo. Ustaz perintahkan yang merasa siswa angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Wajib ini. Kalau nggak didenda. Angkat tangan kanan. Sekarang ikuti perintah Ustaz, bentar. Ikuti perintah Ustaz. Perintah siapa? Nah, ya, mau nggak mau wajib. Nah, bentar. Lebih kencang. Sekarang ikuti perintah Ustaz. Ketukkan 3 kali di dagu. Dagu. Astagfirullah. Ketukkan di dagu. Ikuti kata. Ayah bukan kalian kan? Yang diikuti anak kita apa? Perintah saya. Bukan, contoh dari saya. Jadi anak kita tuh gak ngikutin perintah kita, Bu, Pak. Ngikutin contoh dari kita. Nah, kamu jadi anak yang soleh ya. Emak bapaknya gak soleh, gimana? Nah, kamu pakai syar'i ya. Nah, emaknya bapaknya gak pakai syar'i. Gimana anaknya mau syar'i? Nanti pakai syar'i itu pada peraturan sekolah aja. Begitu kembali ke keluarganya, balik lagi gitu. Nah, kamu jadi ahlul Quran lah. Emak bapaknya gak pernah buka Quran. Kalaupun buka Quran, surah dibaca cuma 1. Yasin terus. Seolah-olah Quran itu terdiri dari surat Yasin aja. Kemana 113 surat yang lain? Quran ini terdiri dari 114 surat yang masing-masing surah itu punya fadilahnya masing-masing. Jangan mengistimewakan satu lalu menghilangkan yang lain. Harus semuanya dibaca lah. Saya termasuk orang to the point menyampaikan apapun yang harus disampaikan. Karena dai itu harus menyampaikan walaupun pahit. Karena kontrak kita dengan Allah. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda, Ustaz, Ustazah dan santri dan santriwan yang dirahmati Allah. Ya, nih, hati-hati. Style. Pakaian perempuan, jilbab lebar menutup dada, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan, lebar tidak menampakkan lekuk tubuh. Jadi jilbab dibulurkan menutup dada, gak boleh dililit kayak tali tambang di leher. Jilbab ditarik, putar, dililit di leher. Ini orang mau gantung diri. Kemudian ini lagi, jilbab di sininya, di sini buat melambai-lambai. Yang 5 menit ditiup. Jilbab apa ikan paus tuh. Di depan rapi, belakang 7 tingkat, mirip pemancar Telkomsel. Tak boleh, jilbab warna mencolok. Jilbab warna merah, baju warna kuning, rok warna hijau, merah kuning hijau. Kayak pelangi, itu nggak boleh. Ya, bukan jilbab bukan untuk gaya. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan, berarti kakimu wajib ditutup pakai kaos kaki nah. Itu aurat. Makanya saya sering katakan, saya mengerti sekarang kenapa kemuliaan sholat perempuan itu di rumah bukan di masjid. Saya mengerti sekarang. Kenapa? Berangkat dia ke masjid, pahala sholat belum tentu dapat, dosa udah pasti. Kenapa? Dia pergi ke masjid, dia pakai ibu-ibu ke masjid, mohon maaf, kaki nggak ditutup pakai kaos kaki, aurat kelihatan, dosa udah pasti. Kemudian mukenahnya disampirkan ke sini, sementara di dalam mukenahnya pakai baju kaos lengan pendek, ininya kelihatan lagi. Pahala sholat belum tentu dapat, dosa udah pasti itu. Nah ya, saya tidak melarang ya, saya tidak melarang, tapi kalimat saya adalah tidak usah gitu melarang. Enggak, saya nggak pernah melarang ibu-ibu ke masjid, tapi saya mengerti kenapa Rasul mengatakan bahwa sholat di rumah bagi wanita jauh lebih utama daripada sholat di ini, karena seringnya terjadi begitu.
Yang laki-laki, nah jangan kamu ikutin nanti, ya jangan antum ikutin nanti cukur rambut yang aneh-aneh itu. Botak di kanan, botak di kiri, berdiri di tengah-tengah. Keras anti badai. Nggak boleh. Jangan dibikin yang kayak gitu. Itu kozak namanya, dilarang. Ya. Style, ini yang laki-laki pakai celana musim, celana pensil, pakai celana pensil semua. Pakai celana kecil, pakai celana lebar. Naik motor ke korban apa kolong belakang. Style. Kemudian yang keempat apa? Ya sport, olahraga. Olahraganya nggak salah, pakaian olahraga jadi masalah. Coba di luar sana ada cheerleader. Ya. Ada orang pakai jilbab lebar jadi cheerleader. Pasti yang jadi cheerleader roknya pendek-pendek kan. Memandu sorak menuju neraka jahanam. Ayo jahanam, gitu. Bulu-bulu dia. Dianggap modern tuh, perlombaan. Oh di mana-mana tuh, perlombaan antar cheerleader. Cheerleader kan memandu sorak main basket, tahu begitu. Kemudian yang kelima, apa? Smoke. Di luar sana banyak rokok. Rokok itu satu kali 4.000 racun masuk ke tubuhmu. Kamu sedang menzolimi dirimu sendiri, ngeracunin diri sendiri. Ada guru kita yang merokok sana? Ada, segera bertobat. Buat bapak guru yang merasa masih merokok, tobat lagi. Saya berpoin saja. Ya. Bagaimana mau mengajarkan kebaikan untuk anak sementara bapak guru ya kalau ibu merokok ya. Bagaimana mungkin bapak guru mengajarkan kebaikan untuk anak sementara pribadi sendiri tidak bisa meninggalkan sesuatu yang mudarat dan lebih besar daripada manfaat. Kita tidak bicara fikih, tapi bicara asas manfaat. Dalam Islam itu dilarang menzalimi diri sendiri. 1 kali hisap 4.000 racun, termasuk bahan aspal masuk. Pertanyaan saya, mau aspal paru-paru? Ayo sehat. Saya berpikirnya begitu lagi kan? Ente sehat kok aspal paru-paru? Nah, kalau buat yang masih merokok, ada orang tua yang masih merokok? Nah, kita kasih tahu cara menterapi rokok yang cepat. 5 menit insya Allah berhenti rokok. Ambil 1 batang rokok, keluarkan tembakaunya, istilah mercon. Hidupkan, hisap dalam-dalam, hisap yang khusyuk ya. Insya Allah 3 kali hisap. Nah, itu bakalan trauma, nggak mau merokok lagi ya. Smoke. Keenam apa? Sabu. Keenam sabu. Ketujuh, seks. Apa seks itu pintunya? PAPCACRAN di sini antara santri putra dengan santri putri ini bisa. Tapi jangan mentang-mentang dipisah kalian curi-curi. Lihat dulu Ustaz yang ada, lalu kemudian Yusuf. Kode-kodean dari jauh. Nggak usah, ya. Saya tanya dulu, yang laki-laki suka perempuan? Nggak ada yang suka. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Santri laki-laki suka perempuan? Kok kurang semangat? Coba yang suka perempuan angkat tangan. Coba yang suka perempuan angkat